Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Aulia Putri dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan resume hasil kerja saya mengenai pengorganisasian. Di sini saya mengambil 4 ahli untuk menjelaskan keempat pengertian tersebut. Yang pertama, menurut Stoner dan Walker, pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Lalu yang kedua, ada menurut Jafar Muhammad, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Yang ketiga ada menurut Gatwood, Taylor, dan Farrell. Pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang sesuai. Memberi tugas kepada pekerja serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugasnya. Yang keempat, ada menurut Kerto. Fokus pertama pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh SDM organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada pilar-pilar dalam pengorganisasian. Di sini ada 4 pilar, yaitu pilar yang pertama, division of work atau pembagian kerja, atau keseluruhan dibagi menjadi beberapa bagian spesifik yang selanjutnya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Pilar kedua, yakni departmentalization atau pengelompokan kerja. Departmentalization adalah pengelompokan beberapa kerja yang sebelumnya sudah dibuat spesifik yang merupakan suatu bidang kerja. Pilar ketiga ada hierarki atau relasi. Hierarki adalah hubungan antar bidang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja, termasuk kepada sesama bidang ataupun kepada pemimpin atau yang dipimpin. Keempat, yakni coordination atau koordinasi. Koordinasi dalam pilar keempat ini adalah hubungan antar bidang dalam suatu organisasi untuk dapat bekerja sama demi tercapainya suatu kerja atau tujuan bersama. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, ada strategi organisasi. Strategi organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasaran maupun tujuannya. Yang kedua, ada skala organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Jumlah anggota dalam suatu organisasi pasti menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Yang ketiga, ada teknologi. Dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan efisiensi suatu organisasi pasti dapat bekerja dengan baik. Istilah teknologi mengaku pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Yang keempat, ada lingkungan. Struktur organisasi berpengaruh oleh lingkungannya, karena lingkungan selalu berubah-ubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh karena daya saing dan pihak dari luar yang pasti akan mendorong semangat suatu organisasi untuk lebih maju. Lalu, yang keempat, ada pendekatan dalam proses departementalisasi. Yang pertama ada pendekatan fungsional, lalu yang kedua ada pendekatan produk, yang ketiga ada pendekatan pelanggan, dan yang keempat ada pendekatan geografis, lalu yang kelima ada pendekatan matriks.
Lalu, di sini ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi, manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Yang kedua, struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kerjasama atau kesamaan produk layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasionalnya akan lebih tinggi jika dibandingkan bentuk organisasi fungsional. Yang ketiga, ada struktur organisasi matriks, merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional, dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan struktur organisasi ini yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Lalu di sini saya memberikan contoh struktur organisasi perusahaan. Di sini saya mengambil contoh struktur organisasi perusahaan pada Rumah Makan Pecel Lele Lela. Struktur organisasi Rumah Makan Pecel Lele Lela. Di sini ada owner, manajer area, asisten manajer, supervisor, leader. Lalu ada staf pembukaan, staf pergudangan, chef, kasir, dan pelayanan. Di sini, owner sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola, dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin tempat usaha Pecel Lele Lela. Lalu, manajer area. Manajer area ini membuat konsep perencanaan bulanan untuk pemasukan dan pengeluaran tempat usaha yang akan dilaporkan kepada owner, dikarenakan setiap bulannya permintaan konsumen memiliki fluktuasi yang berbeda. Asisten manajer memiliki tugas dalam perekrutan karyawan, mengatur keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran. Supervisor mengatur operasional dan mendapatkan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Leader bertugas khusus dalam menangani karyawan seperti memberlakukan jam masuk dan pulang karyawan dan lain-lainnya. Staf di sini bertugas karyawan yang bekerja sesuai dengan perintah leader dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir ada struktur organisasi sosial. Di sini saya mengambil contoh struktur organisasi sosial pada panti asuhan. Yang pertama ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris, bendahara, kepala pengasuh, dan seksi-seksi. Di sini ada seksi asrama atau pengasuhan, seksi pendidikan, seksi sarana prasarana, seksi gizi, dan seksi keamanan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.